Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ludia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 6 ya, karena sebelumnya sudah pembelajaran 5. Oke, di papan sudah terlihat, di layar kalian itu sudah terlihat ini materi pembelajaran kita hari ini. Oke, temanya adalah tata cara wawancara. Kita langsung ke next page. Pernahkah kalian melihat pembawa berita di televisi, baik laki maupun perempuan, yang sedang membacakan berita dengan sangat rinci dan dengan sangat baik? Apakah kalian penasaran dari mana asal berita tersebut? Sebelum masuk ke materi, kalian harus kenal dulu istilah pembawa berita dalam bahasa Inggris itu namanya apa. Nah, pembaca berita dalam bahasa Inggris itu namanya adalah news anchor. Tulisannya news anchor, tapi membacanya news anchor. Nah, rasa penasaran yang pertama adalah dari mana pembaca berita menyampaikan berita? Apakah membaca koran, ataukah mengarang, atau yang lainnya? Yang kedua, apakah pembaca berita mencari info sendiri? Yang ketiga, siapa yang mencari berita? Misalnya, membaca berita ada kerjasama dengan orang lain. Dan yang keempat, bagaimana caranya? Kita akan bahas ya. Next page. Oke, berikut adalah alur pembuatan berita. Sebelum berita tersaji atau tersiarkan di televisi, ada alur pembuatan berita yang harus mereka laksanakan. Yang pertama ada yang namanya news planning, yang kedua ada yang namanya news hunting, yang ketiga ada yang namanya news writing, dan yang keempat news editing. News planning itu adalah harus merencanakan informasi yang akan disajikan. Yang kedua, news hunting, mengumpulkan bahan berita, bisa melalui liputan, merekam, bisa melalui literatur atau buku atau data apapun itu. Dan yang ketiga adalah dengan cara wawancara. Nah, fokus kita nanti di sini di wawancara. Yang ketiga adalah news writing atau penulisan naskah. Jadi ketika wawancara sudah selesai, maka akan disusun dalam bentuk naskah. Ketika naskah sudah selesai, maka akan masuk dalam alur news editing. Naskahnya akan diedit atau diubah sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ingat, fokus kita adalah wawancara. Ada yang sudah tahu apa itu wawancara? Oke, apa itu wawancara? Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang memberikan informasi. Pertanyaan dari Budia ya sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Berarti pembaca berita itu termasuk pewawancara atau bukan kira-kira? Nah, ada beberapa pembaca berita yang dia melakukan wawancara sekaligus live di TV. Tapi ketika dia tidak melakukan sesi tanya jawab, berarti dia hanya sekedar pembaca berita saja. Wawancara di belakanglah yang mencari berita. Seperti itu ya. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ingat, narasumber adalah orang yang diberi pertanyaan atau tanya jawab. Jadi dia adalah orang yang akan memberikan informasi terkait info yang kita butuhkan. Next page. Unsur wawancara. Kegiatan wawancara bisa disebut wawancara ketika ada unsur ini. Yang pertama, pewawancara, yang kedua ada narasumber, yang ketiga ada tema, yang keempat ada waktu dan tempat. Jadi ketika adalah salah satu unsur ini hilang, bukan disebut wawancara. Unsur manapun, dari narasumber hilang bukan wawancara, tema hilang bukan wawancara, waktu dan tempat juga bukan wawancara. Dibuka dulu LKS tema 3 halaman 5. Ada langkah wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara atau sesi tanya jawab, kita harus menentukan dulu temanya apa. Ketika membahas tentang kesehatan, berarti topik wawancaranya adalah tentang kesehatan. Yang kedua adalah membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga adalah memilih narasumber. Memilih narasumber itu penting karena ketika topiknya tentang kesehatan tapi yang diwawancari bukan dari orang berlatar belakang kesehatan, maka nanti wawancaranya tidak akan berjalan dengan lancar karena narasumbernya tidak kompeten. 4. Tentukan informasi yang dibutuhkan dengan rumus 5W1H. Nah, rumus ini nanti akan menjadi daftar pertanyaan. 5. Mengurutkan pertanyaan. 6. Melakukan wawancara dengan etika. Apa itu etika? Etika adalah sopan santun yang harus kalian gunakan dengan siapapun ketika kalian bekerja dengan siapapun itu. Next page. Nah, rumus 5W1H ini berasal dari bahasa Inggris. Yang pertama ada what,
Who, where, when, why, dan how. Jadi diartikan what itu apa, siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Jadi kata tanya ini harus ada dalam sesi wawancara. Ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi yang kita butuhkan. Jadi harus ada kata tanya ini ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu ya. Next page. Oke, sekarang kalian perhatikan LKS tema 3 halaman 6 dan 7. Halaman 6 dan 7 silahkan dibaca dulu. Yang teks tentang contoh hasil wawancara silahkan kalian baca. Dibaca dulu ya, boleh di pause dulu video ini. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, jawablah pertanyaan dari Budia ini dan ditulis di buku tematik ya. Ingat di buku tematik saja, tidak di folio. Yang pertama pertanyaannya adalah siapa nama pewawancaranya? Yang kedua, siapa narasumber yang diwawancarai? Yang ketiga, apa tema atau topik yang dibahas atau sedang dibicarakan? Yang keempat, apa saja kalimat tanya yang digunakan dalam wawancara tersebut? Ingat tadi ada rumus 5W1H, ada apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu yang muncul di wawancara tersebut tuh kata tanya apa saja. Nanti kalian tulis ya, jangan lupa pertanyaan ditulis. Kemudian deadline-nya dikirim Senin 12 Oktober. Kirim foto jawaban ke Budia, pastikan fotonya tidak blur. Ingat fotonya jangan getar biar Budia bisa baca hasil jawabannya. Dikirim secara japri. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.